semuanya. Dan pada video kali ini adalah sebuah alur cerita dari film Adrift. Film ini menceritakan seorang wanita yang bertahan hidup dan terombang-ambing di tengah lautan selama 41 hari. Dan film ini sendiri merupakan sebuah kejadian yang diangkat dari kisah nyata. Di sini kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di dalam kapal yang kemasukan air. Dan wanita ini bernama Tami. Ia berusaha mencari pintu keluar dari kapal itu. Dan saat ia telah keluar dari kapal, Tami pun terkejut dan melihat keadaan kapalnya yang sudah porak-poranda. Dan ia pun seperti sedang mencari seseorang yang menghilang dari kapal itu. Dan film pun baru saja dimulai. Scan pun beralih ke 5 bulan sebelum tragedi itu terjadi. Tami seorang juru masak yang bekerja di salah satu kapal pesiar di wilayah Tahiti. Setelah masa kontrak menjadi juru masak selesai di kapal pesiar, Tami pun melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang traveler. Untuk mencari uang tambahan selama perjalanannya, Tami melakukan pekerjaan di sebuah dermaga tempat kapal berlabuh. Di sini ada seorang pria yang memarkirkan kapalnya di dermaga itu. Pria ini bernama Richard. Tami dan Richard berbincang-bincang sedikit saat itu dan mereka terlihat sangat akrab. Di keesokan harinya, Tami menghampiri Richard sambil membawa sebaket es untuknya. Dan di sini Richard pun mengundang Tami untuk makan malam bersama di dalam kapalnya. Mereka berdua sangat menikmati hidangan makanan malam itu. Singkat cerita, Richard dan Tami pun mulai menjalin hubungan spesial dan melakukan pelayaran keliling dunia bersama-sama cuy. Hari-hari mereka pun penuh dengan kebahagiaan dan selalu bersenang-senang selama perjalanan mengarungi lautan. Sampai suatu ketika mereka pun mendapatkan kabar dari radio pelabuhan bahwa akan terjadinya badai di tengah laut. Richard mulai menghitung jarak badai dari lokasi mereka saat ini. Richard beranggapan bahwa badai akan berhenti di saat mulai mendekati kapal mereka, karena jarak badai itu sendiri cukup jauh cuy. Tami dan Richard pun mulai melakukan persiapan untuk menghadapi badai yang jika tiba-tiba mendekati kapal mereka. Namun Richard tidak menyangka bahwa kapal mereka memasuki area yang terjadi badai. Tami dan Richard pun berusaha sekuat tenaga untuk mengulung layar kapal agar tidak terhantam badai dengan keras. Di sini Richard membuat sebuah kesalahan besar. Ia nekat menerobos untuk masuk di bawah badai dengan tujuan melewatinya. Padahal Tami sudah menyarankan Richard untuk menjauh dari lokasi badai tersebut. Di saat mereka sedang berusaha untuk mengamankan kapal, tiba-tiba saja terlihat sebuah gelombang raksasa yang sangat besar muncul di hadapan kapal mereka. Richard pun dengan segera menyuruh Tami untuk masuk ke dalam kabin kapal, sedangkan dirinya tetap di luar untuk mengontrol keadaan kapal, dan tragedi kecelakaan ekstrim pun tak bisa dielakkan. Dalam adegan ini terlihat bahwa Richard sudah mati tenggelam akibat tragedi itu. Scan pun kembali di mana Tami sedang meneriaki nama Richard. Ia melihat segala arah berharap dapat menemukan Richard di lautan itu. Tami pun berusaha menggunakan radio yang ada pada kapal untuk meminta bantuan kepada tim penyelamat. Namun usahanya sia-sia karena tidak ada satupun yang menjawab panggilan darurat yang dilakukan Tami. Setelah beberapa jam berselang, Tami seperti melihat ada sebuah sekoci yang mengambang di tengah laut. Ia pun berusaha keras memperbaiki kapal itu secara darurat. Tami melakukan hal ini karena ia merasa skoci tersebut bahwa ada Richard yang sedang bertahan di sana cuy. Ia pun berhasil membuat sebuah tiang layar darurat untuk membuat kapal dapat melaju dan mendekati skoci itu. Di saat kapal sudah mendekati skoci, Tami pun berenang untuk mendekat. Ia terkejut karena melihat bahwa Richard masih di dalam keadaan hidup.
Ia pun membawa Richard dengan berusaha keras hingga sampai naik ke atas kapal. Di keesokan harinya, Tammy mencoba memastikan lokasi koordinat mereka. Ia pun menyadari bahwa lokasi mereka sangat jauh dari lokasi pencarian anggota tim penyelamat. Di sini mereka berdua merasa putus asa karena berpikir bahwa mereka tidak akan ditemukan lagi dan akan mati di lautan. Karena menyadari bahwa lokasi mereka sangat jauh dari lokasi pencarian, Tammy pun berusaha untuk mengukur kecepatan kapal bertujuan untuk pergi ke kota terdekat dari lokasi mereka saat ini, cuy. Setelah mengunci pergerakan kapal agar terus melaju ke depan, Tammy pun mencari sesuatu yang berguna di dalam kapal mereka. Ia pun mencoba untuk menjahit luka sobek pada dahinya dan mengumpulkan beberapa makanan untuk bekal bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Dan Tammy pun terus merawat Richard dengan sangat baik sampai bala bantuan tiba. Di hari berikutnya, Tammy mengecek keadaan Richard yang terbaring di luar kapal. Keadaan Richard semakin memburuk karena tidak adanya persediaan obat-obatan di kapal mereka. Di saat Tammy sedang menenangkan dirinya, tiba-tiba saja hujan turun. Tammy merasa sangat senang karena ia bisa menambah persediaan air tawar untuk kebutuhan mereka. Pada scan ini, Tammy menyanyikan sebuah lagu yang memiliki makna sebuah penyesalan jatuh cinta. Richard pun mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Tammy. Richard merasa sangat sedih dan berkata bahwa ia berharap tidak bertemu dengan Tammy agar ia tidak terjebak di dalam kekacauan ini. Scan pun kembali di saat mereka sebelum tertimpa musibah. Richard menyanyikan sebuah lagu untuk Tammy yang memiliki makna sebuah rasa syukur atas jatuh cinta kepada orang yang tepat. Tammy pun merasa sangat senang dengan keromantisan Richard menyanyikan lagu itu untuknya. Richard pun langsung melamar Tammy dengan cincin seadanya dan ia berjanji akan membelikan cincin baru saat mereka berlabuh. Tammy pun menerimanya dengan rasa sangat bahagia. Film pun berlanjut di saat mereka sudah hanyut di lautan lepas selama 29 hari. Tammy terbangun dari tidurnya karena melihat ada sebuah kapal kargo besar yang sedang lewat di dekat mereka. Ia pun berusaha memberikan sinyal kepada kapal itu. Namun kapal kargo itu pun hanya melewati mereka. Dan seketika kapal itu menghilang di telan gelapnya malam di tengah lautan. Tammy sangat bersedih dan merasa bahwa kapal besar itu muncul hanyalah sebuah ilusinya saja. Di keesokan harinya, Tammy terus merawat Richard dan melihat bahwa lukanya sudah mulai membusuk. Dan mereka saling berbagi makanan untuk bertahan hidup. Di sini, Tammy mulai terlihat seperti orang yang sudah tidak waras akibat rasa keputusasaannya itu. Dan tiba-tiba, Tammy mengingat kembali tragedi musibah saat mereka diterpa oleh badai. Tammy mendengar suara bisikan Richard yang menyuruh Tammy untuk sadar dan teruslah bertahan hidup. Suara Richard terngiang di dalam kepala Tammy. Suara tersebut juga berkata bahwa Tammy sudah berhalusinasi selama beberapa hari. Dan di sini akhirnya Tammy pun sadar bahwa Richard memang sudah tiada saat kapal mereka dihantam badai. Kebersamaannya bersama Richard setelah diterpa badai itu ternyata hanyalah sebuah halusinasinya saja. Tammy pun mulai bangkit dan terus berusaha untuk bertahan hidup seperti apa yang Richard katakan di dalam pikirannya. Ia pun terus berusaha keras dan berharap kapalnya dapat mencapai daratan. Singkat cerita, Tammy pun sudah terhanyut di lautan lepas selama 41 hari. Ia pun melihat ada seekor burung yang mampir di atas kapalnya. Di saat burung itu pergi, Tammy pun melihat arah terbang burung tersebut. Ia pun langsung memantau arah terbang burung itu dan Tammy pun melihat ada sebuah daratan dan kapal berukuran sedang di sana. Tammy langsung menggunakan flare gun untuk memberikan sinyal kepada kapal itu.
dan ia pun diselamatkan oleh orang yang ada di kapal itu. Berselang beberapa minggu kemudian, saat kondisi Tammy telah pulih total, ia pun kembali ke kapal Richard dan mengingat semua kenangan indah mereka saat berlayar dulu. Dan film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film A Drive yang diangkat dari kisah nyata. Jika kalian merasa penasaran dengan film ini, bisa langsung tonton aja cuy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye cuy.